Selamat datang di Flash Focus bersama saya, Doni Wicak. Ini adalah Motorola Edge S. Dan pertama kali lihat kamera HP ini jadi keinget sama Poco X3 yang juga punya setup quad kamera dan mengangkat main kamera 64 megapiksel. Tapi gimana dengan kemampuannya ya? Kita mulai aja videonya. Motorola Edge S ini mempunyai setup quad kamera dengan spesifikasi 64 megapiksel f1.7, 16 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel depth sensor, dan juga ada sensor TOF atau time of flight 3D. Default kamera. Hasil foto default kamera kualitasnya sangat baik. Detail dan kontras terlihat alami dan tidak ada penajaman berlebih. Tingkat kecerahannya normal dan tone warnanya terlihat hidup. 64 megapiksel. Ukuran hasil foto jelas lebih besar. Ini bukan sekedar gedein gambar sih, tapi memang hasil fotonya lebih detail dan kontrasnya ditingkatkan. Untuk tingkat kecerahannya normal dan noise sangat sedikit. Hasil dari foto 64 megapikselnya ini menurut saya sangat baik. Ultra wide, lensa favorit saya. Hasil fotonya detail dan kontras bagus, tone warnanya lebih hangat, lalu tingkat kecerahannya cenderung lebih rendah dari default kameranya. Noise relatif sedikit dan wajar. HDR mode. Hasil foto menggunakan HDR secara keseluruhan menonjolkan warna. Bagian yang gelap lebih diperjelas detailnya dan bagian dengan cahaya yang terlalu terang diperbaiki sehingga detail masih bisa terlihat. Mode HDR Motorola Edge S ini tidak terlalu berlebihan dan foto tetap terlihat bagus. Mode makro. Mode makronya ini keren sih, jarak pengambilan gambar terdekat hingga 2 cm. Hasil fotonya bikin saya kagum, detail dan kontras bagus, tone warna alami, tingkat kecerahannya lebih tinggi dan noise juga sangat sedikit. Seru banget ambil foto makro pakai kamera ini. Portrait mode. Ekspektasi saya cukup tinggi untuk mode portrait di main kameranya ini, karena menggunakan sensor TOF atau time of flight 3D. Untuk membantu membuat bokehnya tetap alami. Cara kerja sensor ini adalah dengan menembakkan inframerah yang akan memantul ke objek di depan kamera dan membalikannya lagi ke kamera. Lalu kamera akan menghitung dari waktu yang dibutuhkan inframerah kembali ke kamera untuk menentukan jarak objek. Informasi jarak objek dengan kamera dipakai untuk menentukan tingkat blur agar terlihat alami. Objek yang dekat akan sedikit blurnya, lalu objek yang semakin jauh dari kamera akan lebih blur lagi. Singkatnya seperti itu, dan untuk hasilnya memang Motorola Edge S ini menggunakan sensor ini dengan baik. Bokeh terlihat lebih alami dan bagus. Saya suka dengan bokeh di mode portrait ini. Kita beralih ke selfie kameranya. Selfie kameranya mempunyai spesifikasi 16 megapiksel dan 8 megapiksel untuk ultrawide-nya. Hasil dari default selfie kameranya saya suka. Detail bagus dan juga halus. Begitu juga dengan kontrasnya. Tone warna natural, kecerahannya normal. Walau masih ada sedikit noise, tapi masih wajar. Ultrawide. Ultrawide di selfie kamera ini sangat membantu untuk mengambil foto selfie, karena area foto lebih luas. Untuk hasil fotonya, tingkat kecerahan memang cenderung lebih rendah dari default selfie kameranya. Namun detail dan kontrasnya tetap bagus, dan noise masih terbilang wajar. HDR mode. Untuk hasil HDR mode, selfie kamera ini tidak terlalu berbeda dengan HDR mode di main kamera. Hasil HDR-nya tidak berlebih, sehingga detail dan kontras masih bagus. Lalu HDR mode ini cenderung lebih menonjolkan warna foto. Portrait mode. Hasil portrait mode selfie kamera ini untuk pemotongan objek dengan background lebih bagus dari main kameranya. Bokehnya terlihat lebih alami juga, dan saya puas dengan mode portrait di selfie kameranya. Oke, sekarang kita tes untuk low light fotonya. Kita mulai dari main kameranya. Default kamera di kondisi minim cahaya tidak terlalu menjanjikan. Detail sangat kurang walau kontrasnya lumayan. Foto cenderung blur, apalagi di area yang gelap. Lalu noise juga bertebaran. Ultrawide. Memakai ultrawide di kondisi minim cahaya juga bukan pilihan yang bagus. Hasil foto lebih gelap lagi, detail tentu saja kurang, lalu cenderung blur juga dan banyak noise. HDR mode. HDR mode untuk foto minim cahaya juga tidak terlalu berpengaruh. Hasilnya relatif sama. Detail kurang, cenderung blur dan noise juga banyak. Perubahan hanya sedikit terlihat di warna yang lebih ditonjolkan, jadi terkesan lebih hangat, tapi tidak terlalu mempengaruhi hasilnya.
Night Vision. Night Vision di HP ini memang meningkatkan kecerahan foto di kondisi minim cahaya. Detail lebih jelas, kontrasnya oke, warnanya lebih ditonjolkan, namun noise bertambah banyak dan jelas. Dan juga sedikit blur. Kita harus usahakan kamera steady supaya nggak terlalu blur. LED flash. Kita juga bisa memakai flash di main kamera untuk foto minim cahaya. Flash ini cukup terang dan membantu memunculkan detail objek di depan kamera. Kontras dan warnanya juga bagus. Noise berkurang, tapi di area yang tidak terkena flash, noise masih terlihat dan detail kurang. Lalu untuk selfie kameranya. Default selfie kamera ini saat kondisi minim cahaya hasilnya juga kurang bagus. Foto cenderung blur dan noise juga terlihat banyak. Namun detail dan kontrasnya menurut saya cukup. Ultrawide. Memakai ultrawide juga sama, malah tingkat kecerahannya lebih rendah. Detail dan kontrasnya tidak bagus, blur dan banyak noise. Untuk warnanya jadi terlihat lebih hangat. HDR mode. HDR mode di selfie kamera juga tidak mempengaruhi hasil foto minim cahaya. Hasilnya masih cenderung sama dengan foto yang tanpa HDR. Tidak ada peningkatan signifikan untuk foto minim cahaya ini. Night Vision. Hasilnya terlihat di kecerahan yang ditingkatkan drastis. Detail bagian depan kamera jadi lebih jelas. Namun untuk detail backgroundnya tidak bagus. Untuk kontras ditingkatkan, namun foto cenderung blur. Screen flash. Di selfie kamera juga terdapat screen flash yang bisa membantu penerangan untuk mengambil foto selfie. Cahaya dari screen flash ini cukup kuat dan lembut, sehingga mampu menerangi objek di depan kamera selfie. Detail jadi lebih jelas, kontras bagus, blur dan noise juga berkurang. Walau tingkat kecerahan tidak menyeluruh di foto, namun hasilnya masih lebih bagus daripada menggunakan night vision. Beralih ke video tesnya. Seperti biasa, dari main kamera dulu. Video default kameranya ini mantap banget. Hasilnya tajam, detail dan kontras bagus. Dynamic range juga luas. Noise sedikit terlihat tapi wajar. Videonya juga stabil tanpa getaran karena sudah ada electronic stabilizer. Tapi untuk video malam, hasilnya kurang oke sih. Detail dan kontras berkurang tapi masih lumayan. Noise banyak di mana-mana. Memang butuh cukup cahaya sih biar hasilnya bagus. Nah, Motorola Edge S ini juga bisa mengambil video makro. Keren sih ini, detail dan kontrasnya oke, dynamic range cukup luas, tingkat kecerahannya normal, noise terlihat namun masih wajar. Di main kamera untuk merekam video juga terdapat portrait mode. Untuk video potretnya saat saya coba sih masih kurang. Sepertinya kamera ini harus mendeteksi wajah supaya bisa membuat background bokeh. Ini sudah terdeteksi wajah, tapi background bokeh nggak selalu muncul. Lalu untuk fitur timelapse, kamera bisa melakukan percepatan video hingga 32 kali. Saya merekam video 16 menit, dipercepat menjadi 30 detik. Dan hasilnya keren, apalagi kalau dapat scene yang tepat. Untuk slow motionnya juga keren. Video yang diperlambat tetap bisa terlihat detail yang lumayan. Motion blur saat pergerakan terlihat tapi tidak terlalu banyak. Sekarang ke selfie kameranya. Hasil default selfie kamera untuk merekam video juga oke. Dynamic range cukup, detail dan kontras bagus, dan tingkat kecerahannya normal. Tidak terdapat electronic stabilizer, sehingga videonya terlihat masih ada getaran. Untuk video selfie di kondisi minim cahaya, hasilnya kurang bisa diharapkan. Tentu saja hasil videonya gelap, detailnya kurang, dan banyak noise di mana-mana. Untuk ultrawide-nya ini hasilnya juga tidak terlalu berbeda dengan default selfie kameranya. Tapi memang area video jadi lebih luas. Tapi untuk tingkat kecerahannya lebih rendah dari default selfie kameranya. Untuk lensa ini juga tidak terdapat electronic stabilizer, sehingga getaran akan terlihat di hasil videonya. Nah, kalau ultrawide di kondisi minim cahaya, hasilnya lebih gelap dari default selfie kameranya. Noise tersebar di mana-mana, dan tentu saja detailnya sangat kurang. Selfie kamera juga terdapat fitur timelapse. Hasilnya oke juga, percepatannya juga sampai 32 kali. Mantap sih ini. Nggak cuman itu, selfie kamera terdapat slow motion juga. Lumayan buat bikin efek dramatis. Asal gerakannya nggak terlalu ekstrim, hasil videonya cukup oke. Kamera Motorola Edge S ini secara keseluruhan saya suka. Worth it sih dengan harganya.
Cukup keren di kelasnya. Ini sih bisa jadi alternatif buat kamu yang punya duit dan pengen HP yang nggak mainstream. Itu dia kamera tes Motorola Edge S ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya Doni Wicak undur diri dan sampai jumpa.